Peringatan. Damar melemparkan satu pukulan dan langsung mengenai perut pria kekar itu. Pupil mata pria kekar itu tiba-tiba membesar, dan kemudian pembuluh darah di matanya pecah. Perang. Punggungnya bagaikan ditembak oleh peluru, dan bajunya berlubang. Pada saat bersamaan, darah segar mulai mengalir dari mulutnya. Brak. Kemudian, tubuh pria itu dengan mata merahnya yang terbuka, jatuh terbaring di lantai. Dua wanita lainnya membeku pada saat itu juga. Dalam hitungan detik, konsep macam apa ini? Di antara mereka bertiga, pria ini memiliki kekuatan bertarung yang paling kuat, dan mereka berdua sedikit lebih lemah. Pria berotot ini setara dengan tingkatan pembunuh Gold Card di Red Lotus. Level seperti ini di dunia bawah juga pastinya setara dengan status Master. Sedangkan di hadapan Damar, dengan satu pukulan saja, dia sudah jatuh di lantai. Yang terpenting adalah prosesnya yang tidak terlalu mengejutkan karena hanya satu pukulan saja yang dilemparkan. Pria berotot itu juga tidak terlempar mundur beberapa meter. Tapi semakin dia tidak terlempar mundur, ini semakin menunjukkan seberapa menakutkannya Damar. Ini menunjukkan pengendalian kekuatan Damar sudah sangat luar biasa. Kedua wanita itu saling pandang dan saat itu, sebuah ide muncul di kepala mereka pada saat bersamaan. Lari. Tapi jelas Damar tidak akan memberikan kesempatan untuk mereka. Saat Audrey melihat pukulan itu, dia refleks menutup matanya. Tapi jeritan yang dia bayangkan tidak terdengar, dan suara yang terdengar justru suara Brak, dan dia pun membuka matanya. Namun, apa yang ada di hadapannya membuatnya tercengang. Pria berotot itu terbaring di lantai, kemudian dia melihat Damar keluar dalam sekejap mata untuk mengejar dua wanita yang hendak melarikan diri itu. Tiba-tiba pakaian mereka ditarik dan mereka terlempar ke belakang. Kedua wanita itu jatuh di lantai pada saat yang hampir bersamaan, dan sebelum mereka sempat bangun, Damar sudah meraih belati di tangan mereka. Lalu kedua belati itu menyentuh leher mereka. "Jangan bergerak," kata Damar dengan nada malas. Audrey menyaksikan adegan itu dengan kaget. Dia sendiri sudah termasuk jago di antara orang biasa, tapi saat dia menyaksikan setiap gerakan Damar, dia dapat menebak bahwa Damar sangatlah hebat dan jauh lebih hebat dari dirinya sendiri. Dan sepertinya masih jauh lebih kuat dari orang yang diatur keluarganya untuk melindungi dirinya. Setidaknya dia ada di level puncak. Gumamnya dalam hati. "Jangan bengong di sana. Kemari dan bantu aku," kata Damar sambil tersenyum padanya. Saat itu barulah Audrey bangun dari pikirannya dan segera menghampiri. Damar menyerahkan satu belati padanya dan berkata, "Pegang dia. Aku akan menelepon untuk memanggil orang bereskan mereka." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponsel dan menelepon Lilia dan berkata, "Parkiran bawah tanah lantai pertama. 3 orang menyerang Audrey Wong sudah kuurus. Datanglah dengan cepat untuk membereskan mereka." Melihat Damar membuat panggilan itu, mata Audrey berkedip dan bertanya, "Kamu adalah Night Watcher?" Jelas Audrey tahu keberadaan Night Watcher, dan tahu jika Night Watcher melindunginya secara diam-diam. Jadi setelah melihat Damar melakukan panggilan itu, tidak sulit baginya untuk menebak. Damar tersenyum padanya dan berkata, "Set, jangan katakan itu pada siapapun." Audrey menatap Damar dengan tatapan kosong, dan kemudian ada sedikit kegembiraan di matanya. Saat mendengar Damar adalah Night Watcher, raut wajah kedua wanita itu berubah. Salah satu dari mereka buru-buru berkata, "Kami salah, kumohon, lepaskan kami. Kami juga dipaksa dan tidak berdaya. Kami biasanya tinggal di kota, dan kali ini jika kami tidak menculiknya, kami akan dibunuh. Aku bodoh jika percaya omonganmu." Damar mengatupkan bibirnya dan mengabaikan perkataan kedua wanita itu. 2 menit berlalu, sosok Lilia dan Nidia muncul di parkiran itu. Setelah melihat ketiga orang itu, Lilia bertanya, "Apa mereka orang Red Lotus?" "Tidak tahu, di bagian yang bisa dilihat tidak terlihat ada tanda Red Lotus. Aku juga tidak bisa menelanjangkan mereka di sini untuk memeriksanya, bukan?" Damar berdeham. Wajah Lilia memerah, lalu dia menatap Audrey, dan kemudian berkata, "Kamu antar dia pulang dulu. Di sini serahkan saja padaku dan Nidia. Dia besok sudah harus kembali ke kota NJ. Jangan sampai di saat seperti ini terjadi sesuatu." Damar mengangguk dan menyerahkan belati di tangannya pada Lilia, kemudian berkata pada Audrey, "Ayo pergi." Audrey mengikuti Damar. Setelah masuk ke dalam lift dan hanya tersisa mereka berdua, terbesit rasa senang di matanya. Dan dia pun bertanya, "Dulu saat kamu menjadi model kami, aku sudah merasa kamu pasti bukan orang biasa, dan kamu malah tidak mengakuinya. Sekarang pada akhirnya kedokmu sudah terbongkar." Damar berkata tanpa daya, "Adik kecil, aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Kamu sebelumnya menipuku, bukan?"
Tapi aku tahu kalian para Night Watcher tidak suka mencolok. Tenang saja, aku tidak akan membocorkan hal ini, termasuk pada keluargaku. Audrey bertanya dengan bersemangat. Kamu Night Watcher nomor berapa? Aku lihat kamu sangat hebat. Pasti kamu master level atas, setidaknya ada di 50 besar, kan? Kamu tahu banyak tentang Night Watcher ya? Damar terkejut saat mendengar pertanyaannya. Tentu saja, impianku adalah bergabung dengan Night Watcher, mengenakan seragam, membawa pedang ganda di punggung, menghukum orang jahat dan melindungi kedamaian dunia. Betapa kerennya itu, kata Audrey. Sayangnya, keluargaku tidak memperbolehkanku melakukannya. Damar terdiam. Keluarga Wong adalah keluarga yang benar-benar kaya dan berkuasa di dunia ini. Sampai batas tertentu, mereka sendiri termasuk bagian dari dunia bawah, dan mereka memiliki warisan seni bela diri sendiri. Di kota ini, keturunan mereka bisa menikmati kedamaian dan kehidupan. Memang tidak perlu bagi putra-putri mereka untuk membahayakan diri sebagai Night Watcher. Kamu masih belum memberitahuku, nomormu berapa? Tanya Audrey. Aku tidak punya nomor, Damar berkata sambil mengelus hidungnya. Bohong. Kalau tidak mau bilang ya sudah. Kamu malah membohongiku lagi, Audrey memelototi Damar. Saat itu lift juga tiba di lantai tujuan mereka. Audrey mendengus dan berlari keluar. Tenang saja, aku tidak akan bertanya. Aku tahu aturan Night Watcher. Sambil mengatakan itu, dia berlari pergi. Damar mengikutinya sampai ke depan pintu, lalu Audrey membuka pintu. Setelah berpikir sejenak, sebelum orang yang melindungi Audrey tiba, Damar memutuskan menunggu di sana untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Damar mengikutinya masuk ke dalam rumahnya. Audrey dengan penasaran bertanya tentang Night Watcher pada Damar. Dan karena sekarang dia telah tahu sedikit, Damar juga memilih topik yang bisa dibahas untuk mengobrol dengannya sebentar. Hal ini membuat mata Audrey bersinar terang. Sekitar setengah jam kemudian, pintu ruangan terbuka, dan pria parubaya yang muncul di Haidilau itu berjalan ke tengah ruangan. Saat dia melihat Audrey duduk bersebelahan dengan Damar, alisnya sedikit terangkat. Dia menatap Damar dengan pandangan dingin. Om, melihat pria parubaya itu, Audrey berkata, Om Lintang, ini adalah Damar, tetangga yang waktu itu kuceritakan padamu. Damar, ini omku, Lintang Kosasi. Halo, pria parubaya itu melihat Damar dengan pandangan datar. Kemudian berkata sambil mengerutkan keningnya, Audrey jangan sembarangan bawa pria pulang ke rumah. Ayah ibumu akan memarahimu jika mereka tahu. Iya aku tahu. Audrey memonyongkan bibirnya. Mungkin karena takut Lintang khawatir, Audrey tidak memberitahu tentang serangan yang terjadi beberapa saat lalu. Tentu saja, dia juga tidak membahas tentang Damar yang merupakan Night Watcher. Sebelumnya di parkiran basement, saat menghadapi bahaya Audrey bersedia mengorbankan dirinya sendiri agar Damar dapat lari. Hal itu membuat pandangannya terhadap Audrey menjadi jauh lebih baik. Dia bangkit dan tersenyum. Kalau begitu aku pamit dulu ya. Save flight untuk penerbangan besok. Audrey mengangguk, jika ke depannya kamu berkunjung ke kota NJ, ingat untuk meneleponku, biar aku bawa kamu berkeliling. Baik, Damar tertawa. Wajah Lintang seperti wajah di kartu poker yang tanpa ekspresi. Dia menatap Damar kemudian berkata, biar aku antar. Damar tidak menolaknya dan mengangguk boleh. Keluar dari ruangan, Lintang mengantar Damar sampai di pintu lift kemudian berkata dengan tenang, perkataan Audrey tadi cukup didengar saja. Tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Ekspresi Damar sedikit berubah. Sambil menatap pria itu, dia berkata, maksudmu perkataan yang mana? Semuanya. Lintang menatap Damar dan berkata, anak muda, belakangan ini Audrey sering membahas tentangmu saat di rumah, tapi aku harap kamu sendiri bisa mengerti siapa dirimu, dan mengerti perbedaan di antara kamu dan Audrey. Jangan punya pikiran terhadap Audrey juga. Jika hanya kamu yang menyukai Audrey itu masih tidak masalah. Tapi jika kamu membuatnya suka padamu juga, itu hanya akan menyakiti dirimu sendiri dan hanya buang waktumu saja. Ding dong. Saat itu lift telah tiba. Damar mengelus hidungnya dan masuk ke dalam lift. Dia tidak menjawab perkataan Lintang. Melihat poker face Lintang, dia pun tersenyum. Kemudian pintu lift tertutup dengan perlahan. Bersambung.